Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tim yang akan menjadi pesaing Persija Jakarta di masa depan. Nah, mungkin 2 atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, ini siapa timnya? Oke, kita saksikan. Oke, Cuk, ini tim yang akan menjadi pesaing Persija ini sebenarnya menurut pandanganmu ini siapa tuh, Cuk? Kok ini udah rame sekali juga kemarin di Instagram. Ya, Persija ini kan klub besar ya, klub bersejarah, klub banyak prestasi dan bertempat di ibu kota. Jangan lupa, Jakarta membangun stadion baru internasional megah. Ya, betul sekali itu, Cuk. Semua juga udah tahu Persija itu siapa dan bagaimana sejarah Persija Jakarta semua juga tahu. Tapi Cuk, ini yang menjadi pesaingnya ini siapa tuh, Cuk? Tolong disebutkan namanya timnya. Selama dekade ini kan rival Persija dan pesaing Persija adalah Persib Bandung. Tapi kali ini di era 2020 ini Persija punya pesaing baru, yaitu Persita Tangerang, tetangganya sendiri. Selama ini kita taunya Persija itu punya pesaing itu Persib Bandung. Tapi kalau pesaing Persib Bandung itu sering dibahas itu rivalitas supporternya. Tapi kalau kali ini beda ya, Cuk ya. Kita bahas itu dari segi profesionalitas timnya. Nah, seperti apa Persita ini? Ini bagaimana, Cuk? Perkembangan Persija apakah nanti akan tertinggal atau gimana? Kalau Persija itu nggak mungkin tertinggal secara jumlah, secara fans, secara ketenaran, secara fasilitas stadion itu nggak mungkin tertinggal. Tapi ada pesaingnya, yaitu Persita Tangerang. Persita Tangerang kali ini mungkin sangat fantastis ya. Tim yang baru promosi tapi sudah mengagetkan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan profesionalisme, development klub yang luar biasa. Ya, betul sekali, Cuk. Tapi gini, Cuk, kenapa bisa Persita Tangerang? Padahal di era zaman dulu Persita Tangerang ini sangat kesulitan sekali, Cuk. Bahkan infrastruktur aja sangat sulit di sana. Ini gimana? Ya benar, John. Persita zaman dulu sangat mengenaskan ya. Bahkan Stadion Benteng ya kondisinya parah sekali. Stadion Persita zaman dulu. Itu karena dulu ya juga ada konflik dengan tetangganya yaitu Persikota Tangerang. Akhirnya ada fatwa haram MUI. Persita Tangerang merantau kemana-mana, terusir kemana-mana dari Tangerang. Tapi era 2018 stadion baru Persita bisa launching, bisa kembali lagi ke Tangerang. Stadionnya ya kalau dibilang sih kecil tapi mewah. Ya, betul sekali, Cuk. Stadionnya ini sekarang ini mewah menurut saya. Walaupun kapasitasnya sih belum sebesar JIS nanti, tapi ini sudah mewah sekali nantinya. Persita ini benar sekali layak disandingkan dengan Persija Jakarta saat ini kalau dari segi profesionalitas tim ya, Cuk ya. Tapi kalau mengenang flashback dulu Liga 2, gimana, Cuk, perjalanan Persita ini? Apakah juga sangat terjal atau semulus tim siluman itu atau gimana? Ya, Persita Tangerang kan harus merantau kemana-mana, harus bermain di Liga 2. Ya, era 2018 mereka sampai ke semifinal, tapi akhirnya dikandaskan oleh Kalteng Putra di Stadion Bogor. 2019-2020 mereka akhirnya naik ke Liga 1. Saat itu menghadapi Persik Kediri partai final di Bali. Walaupun Persik Kediri yang juara, tapi Persita tetap promosi. Wah, padahal 2019 saya favoritkan Persita Tangerang itu. Yang kemarin rame di Instagram. Punya apa saja sih Persita Tangerang saat ini, atau planningnya ke depan Persita Tangerang saat ini itu gimana? Ya, luar biasa ya. Saat Persita Tangerang promosi ke Liga 1, Stadion Benteng Taruna itu kan rumputnya dikelola secara internasional ya. Kualitasnya mewah sekali menurut saya. Rumputnya itu wah seger. Dan ketika 2020 ini, padahal saat Covid ya, itu mereka beli bis baru. Dan sebelum Covid mereka juga membangun training ground, membangun lapangan latihan di area Benteng Taruna. Ada juga pembangunan megastore yang sedang digarap. Cafe komplit lah, enak. Lu. Kok terus ya-yaan gitu bangun nih? Wah, ini gimana ini? Wah, yang lain yo iri nanti tim-tim lain. Wah, tim baru gini terus gimana ini, Cuk, pendapatmu? Ya harus dicontoh. Tim-tim yang lain harus mencontoh Persita Tangerang. Tim yang baru promosi tapi
nggak terlalu berpikir soal pemain bintang ya. Mereka fokus ke fondasi infrastruktur. Tadi itu sangat penting sih menurut saya untuk investasi masa depan. Loh, nggak fokus pemain bintang gimana? Di sana itu juga kemarin bursa transfernya juga mendatangkan pemain keren-keren loh ini. Persita Tangerang juga gimana ya? Nggak mau kalah lah ibaratnya itu dengan tim-tim besar Liga 1 lainnya seperti Persela Lamongan, seperti Bali United, seperti nggak mau kalah Persita Tangerang ini juga, Cuk. Ya mungkin pasti diimbangi dengan kualitas pemain ya. Tapi dalam pandangan saya sih mereka fokus ke fondasi, ke investasi untuk masa depan. Wah, ini sangat keren sekali loh. Nantinya kalau mau membangun training ground, bangun stadionnya kan dikelola, rumputnya dikelola oleh Restarindo ya itu ya. Pasti juga keren lah nantinya. Nah, kalau pembangunan Megastore dan kemarin pembelian bis ini sangat mengagetkan sekali ya. Padahal dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi kayak gini, seharusnya tim-tim itu banyak yang collab, banyak yang walah gaji telat lah, apalah. Saya baca berita bahkan THR gak cair. Ini bagaimana, Cuk? Kok bisa seperti ini nih? Apakah ini pemilik Persita ini sangat kuat sekali atau gimana? Ya saya sangat suka dengan manajemen Persita sekarang ya. Ya entah siapa saya kurang tahu, tapi saya lihat dari segi pembangunannya saja. Saya nggak peduli siapa orangnya, tapi memang kenyataannya sih profesional sekali. Ya betul sekali, Cuk. Ini kalau dibilang profesional, walah ini tim ini mengejutkan sekali loh. Dari tim-tim di Jawa Tengah, di DIY yang sering kita bahas ini malah belum ada yang merealisasikannya loh. Training ground itu masih belum banyak yang terrealisasi. Contohnya aja PSS Sleman itu kan belum terrealisasi, padahal supporternya sudah nuntut sana sini, masih belum terrealisasi juga. Tapi Persita, wah hebat, Cuk, ini. Yups, ya saya tambahkan lagi, kalau di PSIS Semarang ini sudah ada training ground di Stadion Citarum dan stadion di lapangan apa itu namanya, itu sudah ada. PSIS Semarang sudah membangun pondasi fasilitas untuk usia muda. Oh iya, sip, betul sekali itu. Tapi ya progresnya ini kamu curiga nggak, Cuk? Ada investor di balik belakang Persita ini, Cuk? Kok tiba-tiba kayak gini ya? Kalau untuk investor sih belum ada berita resmi ya, dan saya kurang tahu masalah itu. Yang saya tahu itu kondisi Persita saat ini luar biasa. Saya nggak peduli sih siapa mengurusnya. Yang saya lihat di kenyataannya itu Persita bagus sekali, bisa dicontoh oleh tim-tim lain. Wah betul sekali, Persita ini sudah menuju era modern ya, era sepak bola modern. Dengan membangun training ground, dengan membangun itu berarti mereka itu sudah mementingkan timnya, bukan mementingkan sesaat aja. Contohnya tim sesaat itu yang naik terus turun lagi, naik turun lagi. Nah itu berarti tim Persita ini sudah memikirkan jangka panjang. Ya saya kritisi ya, tim-tim yang naik turun lagi itu cobalah berpikir ya, ketika kamu naik kan butuh biaya besar, tapi ketika sudah naik akhirnya turun lagi, ya harus berpikir jangka panjang. Nah, jangan ya supporternya sih jangan nuntut menangan terus pemain bintang tanpa pondasi yang kuat, akhirnya juga nanti turun lagi, bangkrut, degradasi, nunggak gaji. Bisa dicontoh lah Persita Tangerang itu bagaimana menata klub. Ya betul sekali, Cuk. Saya sih berharapnya ke supporter Persita Tangerang ini juga gitu, Cuk. Apa gitu, nggak usah nuntut-nuntut untuk timnya ini juara dulu lah. Kalian berproses dulu selama 1 atau 3 tahun ke depan, nantinya baru kalau kalian bisa lah menunggu timnya ini stabil dulu lah di Liga 1. Tapi kalau kalian sudah menuntut ini itu, nanti yang saya takutkan ini pengelolaannya kecewa, Cuk. Kecewa terhadap supporternya, nantinya akan mengganggu pondasi yang sudah dibangun ini, Cuk. Saat ini saran saya untuk supporter itu harus mendukung penuh apa yang dilakukan manajemen. Contohnya itu datang di stadion, membeli tiket, membeli merchandise original dari Persita Tangerang nantinya setelah Megastore jadi. Terus juga mensupport Persita itu saat terpuruk maupun di atas nantinya. Tapi kalau untuk degradasi sih kok kayaknya udah hal mustahil ya, Cuk ya. Ya seperti yang kita bilang waktu episode potensi PSIS dulu, prediksi kita ketika stadionnya bagus susah untuk degradasi ya, tapi ketika stadionnya jelek
pasti rawan degradasi. Itu prediksi kita dari pengamatan kita ke sepak bola dalam 10 tahun terakhir ya. Lebih tepatnya 5 tahun inilah kalau saya sih Cuk. Nah, seperti itu dulu saja video pembahasan kita tentang Persita Tangerang yang akan menjadi pesaing Persija Jakarta saat ini. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe.